Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi mengupas tentang aplikasi SIAPIK. Bagaimana kita membuat laporan berkaitan dengan data yang telah kita input pada SIAPIK. Pertama kita login dulu. Silahkan saudara masukkan password dan lain sebagainya. Kemudian data yang telah saudara inputkan coba kita buka. Setelah terbuka seperti ini, bagaimana kita membuat laporan, ya, bagaimana kita mengunduh laporan atas transaksi yang telah kita inputkan. Kita masuk di sini di laporan, diklik laporan. Kemudian pada laporan yang ditampilkan di sini, saudara bisa melihat laporan keuangan dari sisi laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian saudara bisa melihat laporan rincian per pos keuangan atau buku besarnya, kemudian laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, kemudian laporan histori transaksi. Ya, ini berisikan tentang transaksi-transaksi yang telah kita inputkan, kemudian laporan kinerja keuangan, laporan tren, dan laporan analisis beban usaha tahunan. Coba kita kupas satu persatu bagaimana cara untuk mendapatkan laporan tersebut. Kita coba masuk ke neraca, laporan posisi keuangan. Kita klik, kita pilih periode yang kita inginkan, ya. Ini misalkan saya sudah menginput di tahun 2020 di bulan Agustus, ya. Kita klik bulan Agustus. Oke, kemudian tampilkan, ya. Pada tampilan laporan posisi keuangan di sini terdiri dari tentunya aset dan kewajiban plus modal, aktiva plus pasiva. Dari aset di sini, ya, tanggalnya apa, jumlahnya bisa dilihat, ya. Kemudian aset ini akan sama jumlahnya dengan kewajiban plus modal. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Oke, ya, ini bisa dilihat di sini. Kemudian kalau saudara mau mengunduh, saudara bisa mengunduh export PDF atau export Excel. Ya, kembali lagi ini di posisi keuangan. Kita kembali lagi melihat laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Kita klik. Kita pilih tahunnya 2020, kemudian oke, bulannya Agustus. Ya, ini simulasi saja, ya. Kemudian ditampilkan. Pada laporan laba rugi menampilkan data berkaitan dengan penghasilan dan beban, ya. Penghasilan 32.680, kemudian bebannya 14.865. Kalau diselisihkan di sini tentunya akan menghasilkan laba karena penghasilan lebih besar dari beban. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, laba ruginya berarti ini, ya, 17.814.166 selisihnya. Ini laba atau rugi periode berjalan. Kemudian ada saldo laba rugi sebelumnya.
Berarti saldo laba rugi akhir berarti laba saat ini ditambahkan dengan saldo sebelumnya, berarti saldo laba rugi akhirnya ada di sini. Ya, ini kalau mau di-download versi PDF maupun Excel dipersilahkan. Ya, kembali lagi kita undo di laporan. Ya, laporan laba rugi lengkap itu menurut pedoman standar akuntansi keuangan, ya, SAKEM KM itu ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan ada laporan arus kas. Ya, silahkan saudara bisa lihat sama teknisnya seperti tadi. Pilih tahun, pilih bulan, tampilkan. Ya, kembali lagi, kemudian kita mencoba mengklik laporan kinerja. Ya, kinerja keuangan bisa dilihat, ya. Di sini disediakan data rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, perputaran modal kerja, rasio operasi, dan repayment capacity. Ya, rasio likuiditas ini untuk melihat kemampuan usaha dalam membayar kewajiban jangka pendek. Kalau rasio solvabilitas, kemampuan usaha dalam membayar kewajiban jangka panjang. Kalau rasio profitabilitas, kemampuan usaha dalam memperoleh laba. Ini rasio perputarannya, ini ada rasio kinerja operasi, dan ada repayment capacity. Coba kita lihat satu persatu, ya. Masuk ke rasio, contoh rasio likuiditas. Sama, kita sesuaikan tahunnya, kemudian bulannya kita sesuaikan, ya. Kalau sudah, tampilkan. Rasio likuiditas ini yang ditampilkan di sini terdiri dari quick ratio atau rasio lancar, ya. Current ratio atau rasio lancar. Kalau rasio cepat ini berarti quick ratio. Dalam current ratio atau rasio lancar ini biasanya rumus yang digunakan aset lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Nah, dari data yang telah diinputkan di sini menghasilkan rasio lancar 16,14%, yang mempunyai arti bahwa nilai aset lancar tersebut mampu membiayai kewajiban jangka pendek sebesar 16,14 kali, atau setiap 16.400 mampu membiayai satu kewajiban jangka pendek. Begitu juga untuk rasio cepat, bisa saudara lihat di sini. Ya. Nah, bisa dipraktekkan nanti. Ya, silahkan mau melihat rincian tadi, rincian dari kinerja, ya, kinerja. Nah, coba profitabilitas sama. Tampilkan tahun, oke, bulan, Agustus, oke. Tampilkan. Nah, profitabilitas di sini ada ROA, ada ROE, ya. ROA ini berarti return on asset. Kemampuan perusahaan menghasilkan return atau laba dari aset yang dimiliki. Di sini dapat dilihat ROA 0,21. Berarti nilai tingkat pengembalian aset atas, ya, aset adalah 0,21. Artinya laba sebelum penarikan oleh pemilik dapat mengembalikan 0,21% atas total aset yang
dimiliki. Ya. Berikutnya ROE. Berarti ini tingkat pengembalian atau menghasilkan laba atas ekuitas atau modal yang dimiliki. Ya. Bisa di-download versi PDF maupun Excel. Saya coba ya. Seperti ini. Oke, ya. Berarti dengan mengklik laporan di sini, saudara bisa memilih sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Misalkan mau melihat laporan tren. Tren ini juga ada tren pendapatan, tren beban, atau tren laba. Ya. Oke, tahun belum dipilih. Nah, kebetulan ini mengisinya baru di bulan Juli dan Agustus, dapat dilihat tren kenaikan labanya ini kelihatan seperti ini. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan ya. Saudara mudah tanpa saudara harus menyeting dan lain sebagainya, tinggal menginput data di awal, saudara tinggal klik laporan, saudara bisa memilih laporan yang diperlukan, dimulai dari melihat transaksi historisnya pada saat menginput data, kemudian dapat melihat buku besarnya, ya. Kemudian saudara dapat melihat laporan keuangannya dari laporan posisi keuangan, laba rugi, laporan arus kas, atau saudara mau melihat berkaitan dengan menganalisis kinerja keuangan, atau mau melihat tren laporan, atau mau melihat laporan analisis beban usaha tahunan. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.